kita akan melihat dulu proyek mandiri kalian, ya. Ibu menjelaskan sedikit. Kayak di kelas ini udah ya, karena ibu lupa waktu tatap muka udah apa enggak ya. Coba lihat, nampak tugas proyek mandirinya? Nampak ya? Nampak, Bu. Oke. Nampak. Nampak, Bu. Nampak ya? Jadi ini deadline-nya nih, kelas 10 salam, karena kalian lebih duluan Ibu kasih, artinya kalian lebih duluan deadline-nya. Itu adalah 17 November 2020. Nah, jadi kalian masih punya waktu cukup lama, 1,5 bulan ya, untuk mengerjakannya. Tugasnya belum ada. Tugasnya adalah sebenarnya data yang kalian input kemarin di Google Form ya, melalui data, ada data hobi, kemudian data tanggal lahir, bulan lahir, kemudian data nilai post test, pre test dan seterusnya. Itu akan Ibu kumpulkan untuk semua kelas. Kelas 12, kelas Sublu Salam, Asing, Gaya Luwe, Simelu ya. Nanti akan Ibu share di Google Classroom dalam bentuk file Excel. Nah, dari file Excel itu, dari data-data yang ada, Ibu akan minta kalian mengerjakan semua hal yang ada di peta konsep. Nah, ini peta konsep. Ibu minta kalian nanti membuat tabel distribusi frekuensi. Maka deadline-nya masih lama karena Ibu harus menuntaskan dulu proses pembelajaran statistika kita. Kemudian Ibu minta kalian membuat diagram. Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Kemudian Ibu juga akan minta kalian membuat histogram dan poligon frekuensi atau OGIF dari data yang ada. Makanya nanti saat kita belajar, semua materi terkait statistika, kalian betul-betul memahaminya. Kalau nggak paham, langsung tanya di hari tersebut. Kenapa? Karena ketika kalian menumpuk di hari berikutnya, dan hari berikutnya lagi, itu jadi masalah tersendiri. Ya, jadi kalian nanti akan merasa, kok kerjaannya banyak kali, kok tugasnya banyak sekali, dan seterusnya, seperti itu. Maka dari itu kalian harus, kalau ada pertanyaan, ada kendala, langsung ditanya di hari kita belajar. Kalau kalian merasa nggak puas di Google Classroom, kalian japri lagi Ibu. Jam berapa ya kalian bisa japri? Karena selama Ibu sehat, Ibu akan balas, kecuali Ibu ketiduran. Karena ada beberapa dari kalian pernah menanyakan soal dan seterusnya, masalah, itu di atas jam 10 dan Ibu udah ketiduran. Kecuali kalau Ibu masih begadang, kayak Gina sering ya jam 12 malam, jam 1 malam, karena sepertinya anak yang bersangkutan insomnia, ya kan? Jadi dia baru WA Ibu jam tengah-tengah malam, kalau Ibu belum tidur, Ibu akan balas. Ya, dan Ibu akan coba kasih feedback dan seterusnya. Nah, itu. Nanti juga dari data yang ada, Ibu akan minta kalian menghitung min, kemudian modus, median, kemudian juga kuartil, desil, sampai simpangan baku. Jadi betul-betul proyek mandiri itu kalian mengaplikasikan semua konsep pembelajaran statistika kalian dengan menggunakan data dari kalian sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada bayangan kan? Apa yang harus kalian lakukan nanti? Formnya belum Ibu share, karena Ibu nunggu datanya lengkap dulu. Jadi kalian betul-betul tahu bagaimana cara mengaplikasikan semua konsep yang kita pelajari selama 2,5 bulan ini ke dalam pengolahan data yang ada, data dari kalian sendiri. Ya, Ibu mau tanya, Android Blue Droid ini siapa ya? Kira-kira tahu nggak apa sih Paur atau Agung, ada yang tahu nggak? Bisa tolong WA mereka? Haikal, Siapa? Bu, Haikal. Haikal Mulan. Haikal, Bu, Haikal. Oh, dia belum ada di kelas nih ya? Haikal Maulana kelas 10 salam. Ya, Bu. Apa dia tadi keluar ya? Nah, seperti itu ya. Kira-kira untuk penjelasan konsep atau proyek mandiri kalian. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Halo, ada pertanyaan tidak? Berarti nanti Ibu buatnya banyak tuh. Ya, buatnya banyak. Data cuma satu, data yang kemarin. Nanti paling Ibu minta diagram batang, lambang, garis, diagram, lingkaran, batang daun. Dah jadi. Nanti dari data apa lagi? Ibu cuma minta modus, min, median. Dari data yang mana lagi Ibu minta ini, jangkauan interkuartil, dan seterusnya. Paling kayak hitung median, min, modus. Masih ingat cuman berapa baris untuk satu konsep nih? Sama, ini semua perhitungan nih. Ini yang dari ukuran pemusatan data, tata letak data, sama penyebaran data ini cuma perhitungan singkat.
Yang penyajian data ini aja yang kalian harus pakai Excel. Bagaimana membuat diagram batang, garis, lingkaran, dan batang daun ini pakai Excel, kemudian histogram, dan poligon, itu pakai Excel. Sisanya cuman menghitung dengan menggunakan perhitungan manual boleh. Kalau mau pakai Excel, biar datanya valid, mungkin biar nggak, mungkin nanti hitungannya kan kalau besar kan, kalau kita pakai kalkulator bisa jadi nanti ada silap-silapnya ya. Tapi kalau pakai Excel, insya Allah nggak ada silap-silapnya, langsung dapat jawabannya. Itu boleh, terserah nanti. Ada kelompoknya? Nggak ada kelompok. Ini Kelompoknya. proyek mandiri. Satu orang satu portofolio. Oh, mandiri ya? Ya. Kalau kemarin kan kelompok. Oh. Portofolio. Ya, satu orang satu. Bukannya di Excel, Bu? Boleh di Excel. Itu kan portofolio. Excel. Ya, Ibu maunya kalian kerjakannya memang di Excel. Jadi datanya betul-betul teliti. Karena kalau kalian ngerjakan di buku catatan kan ketelitian itu kan bisa jadi nanti ada human error, salah ketik, dan seterusnya gitu. Ya, bukan double folio ya, akan portofolio. Ya. Ada pertanyaan lagi? Yang lain selain AK? Buka Ibu lihat dulu muka-mukanya masih ada apa enggak? Isti, Ami, Dwi, Cut, Lydia, Gina, Nailul, Rizka, Abdi, Suci, Siva, Munawir, Dila, Aka, Android Blue Droid. Android Blue Droid. Mana nih muka Android Blue Droid nih? Halo. Ibu mau pastikan dulu jangan sampai penyusup ya. Nanti dia share yang enggak pula di sini ya. Karena udah pernah. Karena dulu udah pernah sekali ada masuk penyusup ya. Jadi dia nge-share yang enggak. Mukanya tolong. Ibu lihat mukanya. Ya, sekali lagi. Iya. Muka belum bangun tidur. Baiklah. Baru bangun ya? Enggak ya? Jadi tadi udah. Oke, jadi kira-kira demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mau lanjut ya. Nah ini yang kemarin ya, pretest. Nah untuk pretest yang kemarin kalian kerjakan, kayaknya nilai kalian nggak terlalu down ya, rata-rata bagus, ya kan? Bagaimana cara menyajikan data siswa di kelas berdasarkan gender dan jenis kelamin. Nah kalau ini kan cukup gampang ya. Masih ada pertanyaan nggak untuk nomor 1? Kalian membuat diagram batang biasa saja. Jadi kalian mengurutkan diagram batang, kemudian kalian buat datanya, misalnya kayak gini nih ya. Ini kan jenis kelamin, tinggal buatnya sini laki-laki, kemudian perempuan, kemudian jumlah siswanya nih Bu, buat aja ya. Ada 5 orang laki-laki, kemudian 15 perempuan. Nah kalian cukup gampang, kalau mau buat diagram batang, tinggal kalian blok aja. Kalian pilih datanya atau select data ini, laki-laki perempuan ini, dengan jumlah siswa. Kemudian kalian pilih insert di sini. Nah, ini dia. Kolom insert grafik atau chart nama lainnya. Ya kan? Di sini ada bar chart ya atau diagram batang, ada diagram garis atau line chart di sini. Ini ada histogram ya, statistik chart ini termasuk histogram di sini. Kemudian ada pie chart atau diagram lingkaran, ada scatter. Nanti kan kalau kuliah kalian akan pakai scatter, kemudian combo dan seterusnya. Ya, untuk sementara kalian cuman diagram 4 ini aja nih, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kalian pilih diagram batang, dia langsung muncul kayak gini, ya kan? Langsung muncul kayak ini. Di sini kalian tinggal pilih aja di chart design. Kalau Ibu lebih suka pakai yang ini, kalian tinggal pilih mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Kalian tinggal pilih aja di chart design kalian di sini, ya kan? Artinya jangan mentang-mentang buat tugas Ibu terus asal-asal aja, pilih aja asal-asal apa-apa yang ada. Ada juga namanya estetika, ya kan? Estetika itu kan kecantikan, bagus atau tidaknya, enak atau tidak dilihat sebuah data. Jadi kalian bisa pilih yang mana yang paling bagus di chart design ini, yang mana yang paling bagus menurut kalian. Ya, kalau Ibu akan pilih ini karena Ibu suka, nggak tahu kenapa. Kemudian kalian bisa tambah chart title. Kalau di awal mungkin kalian cuma muncul chart title kan. Nanti kalian bisa klik di sini, kalian bisa ganti. Kemudian di awal kalian membuat diagram batang, ini nggak akan muncul nih. Nah, jumlah siswa, jenis kelamin ini nggak akan muncul. Cara memunculkannya ini ada tanda plus di sini kan. Kalian kan udah lihat video Ibu kan. Tanda plus tinggal tambahnya di sini chart title. Kalian cek list chart title-nya, langsung muncul dan kalian akan ganti. Nah, Ibu rasa nggak ada kendala lagi untuk diagram batang. Diagram garis pun demikian. Jadi kalian blok dulu data garisnya, kemudian kalian insert, pilih diagram garis. Kan gitu.
Nah, ini ada banyak. Ya, biasa kita pilih yang pertama ini, yang paling sederhana ini, ya kan? Seperti itu. Jadilah data seperti ini. Nah, hati-hati saat kalian memilih yang mana aksis horizontal. Ini disebut dengan aksis horizontal dan inilah aksis vertikal, tergantung permintaan. Kemarin ada yang menjawab aksis horizontal ini nama siswa, boleh juga. Kamu mau buat aksis vertikalnya nomor sepatu kalau nggak salah, boleh juga, nggak masalah. Yang penting ini diagram garis, ya. Ada juga yang membuat di sini adalah nomor sepatu, di sini adalah jumlah siswa. Sebenarnya itu yang Ibu harapkan, ya. Jadi sebenarnya yang Ibu harapkan adalah jumlah siswa atau frekuensi itu ada di aksis vertikal. Kenapa? Karena Ibu kan minta kalian membandingkan data ini kan, data yang COVID ini sama data sepatu ini. Nanti kita akan jawab. Hampir semua menjawab kurang tepat untuk soal nomor 4. Yang manakah di antara diagram 2A dan 2B yang lebih tepat? Berikan alasannya. Hampir semua belum tepat menjawabnya. Ya. Nah, ketika kalian merasa diagram garis kalian ini, ketika kalian merasa rupanya terbalik, Bu. Nomor sepatu di sini, di vertikal, jumlah siswa di horizontal. Kalian bisa ganti di select data, di pilihan data. Ya. Kalian klik di sini ada format, di mana chart design, dan di chart design ini di select data ini. Artinya kalian memilih ulang data di X, di sumbu X dan di sumbu Y di sini, gitu. Di video juga boleh Ibu jelaskan. Nanti tinggal kalian buat di sini. Nah, di ini edit. Nah, ini kan horizontal axis label. Artinya ini axis yang horizontal ini. Jadi tinggal kalian edit, kemudian kalian pilih datanya di sini. Nah, data yang ini nggak kelihatan ya. Nah, ini. Kita kan mau data nomor sepatu di situ. Maka kita pilih data ini saja. Nanti dia akan, pas kita oke, ya kan, kita oke, dia akan nongol otomatis di sini. Sehingga nanti otomatis Excel akan mendeteksi jumlah siswanya di Y. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Ya, ini Ibu nggak lengkap karena kita coba sebagai contoh aja, review. Nah, ini kayak itu juga, kabupatennya dibuat di sumbu X. Kemudian jumlah kasus positif di sumbu Y. Ya. Ini akan berguna sekali cara ini ketika kalian nanti akan membuat laporan. Misalnya di matematika, di kimia, biologi ada buat laporan dan seterusnya. Kemudian kalian kuliah buat tugas akhir, skripsi, laporan kuliah dan seterusnya. Jadi dasar-dasar Excel ini betul-betul harus kalian pelajari. Ya, di otak-atik aja komputernya sampai kalian paham. Karena kalau kita nggak sering praktis, kita juga nggak paham. Kita harus sering praktis baru kita bisa paham. Nah, apa yang membedakan kedua grafik ini? Sekarang mungkin ada yang udah bisa jawab. Kan udah selesai UTS nih. Udah bisa jawab nggak? Apa yang membedakan kedua grafik ini? Yang mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat, grafik nomor sepatu atau grafik jumlah kasus COVID? Silahkan yang mau menjawab, tunjuk tangan. Akan Ibu persilahkan. Ada? Pakai fitur tunjuk tangan ya, jadi Ibu bisa lihat. Ada yang mau jawab? Atau langsung bersuara boleh juga. Karena nggak ada suara di kelas nih, kayak nggak ada orang. Yuk. Langsung bersuara aja. Jadi siapa yang mau menjawab kedua perbedaan grafik ini? Ada yang mau jawab nggak? Atau Ibu jawab lagi? Halo. Dwi mau jawab? Ulan, Isti, Cut, Android, Blue Droid, Rizky, Syarul, Ami, Nailul. Ya, Bu. Siapa? Ibu. Ya, Aka, please. Perbedaannya, Bu. Ya, perbedaannya apa? Kalau misalnya yang sebelah kiri itu, Bu, datanya itu jumlahnya satuan, Bu. Jadi mudah untuk kita buat, Bu. Sedangkan yang sebelah kanan itu datanya sudah mencakup ribuan, Bu. Jadi susah untuk memastikan angka yang sebenarnya itu berapa, Bu. Oke, itu jawaban yang sudah kalian jawab beberapa waktu lalu dan masih belum tepat. Ya, yang lain? Atau Aka punya pendapat lain, boleh silakan. Halo, ada yang mau jawab? Tapi kepingin kayak tatap muka. Munawir, Bu. Nah, ya, Kak. Munawir, Bu. Oh, Munawir. Mana mukanya? Nggak nampak mukanya. Yang ada T, huruf T. Oke, Munawir. Unmute dulu. Kalau mau ngomong. Munawir, jadi nggak sih?
Oke, sambil menunggu Munawir, yang lain mungkin mau mencoba menjawab. Gina, Dwi. Siapa lagi? Isti, Syifa. Syifa sampai berpangku tangan ya, sedang berpikir. Ada yang mau jawab? Nggak ada ya? Aduh, ya udahlah Ibu jawab aja lah apa bedanya. Nggak ada yang mau jawab dari tadi. Oke, sekarang kalian perhatikan. Yang grafik pertama ini, grafik nomor sepatu, itu sumbu X-nya itu angka 37, 38, 39, 40, 42, 44, dan seterusnya. Artinya kalian bisa melihat tren peningkatan, ya kan? Tren dari waktu ke waktu, tren dari nomor ke nomor, dan seterusnya. Sedangkan untuk grafik COVID, kalian melihat Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Selatan. Ada nggak yang membedakan Aceh Besar ini secara nomor Bu lebih tinggi daripada Banda Aceh? Nggak ada. Aceh Selatan Bu secara nomor lebih tinggi pada Banda Aceh? Nggak. PD Bu secara nomor atau secara tata letak lebih ke barat misalnya daripada Aceh Besar? Nggak juga. Nggak ada yang bisa pastikan letak mereka, tren mereka nggak ada yang bisa pastikan. Ya, kecenderungannya nggak ada yang bisa pastikan. Sedangkan ini kan kecenderungannya meningkat nih dari nomor kecil ke nomor besar. Atau kalau kalian buat tahun dari tahun kecil ke tahun besar. Atau kalau kalian buat temperatur dari temperatur kecil ke temperatur besar dan seterusnya. Jadi kira-kira di sana perbedaannya. Nah, grafik yang paling tepat adalah grafik yang nomor ini. Kenapa? Ketika kalian dipilih untuk menyajikan sebuah data ya yang sumbu X-nya itu dalam bentuk angka, tahun, nomor dan seterusnya, itu lebih baik menyajikan dalam bentuk diagram garis. Karena kita bisa melihat tren dari tahun ke tahun atau tren dari nomor terkecil ke nomor terbesar. Nah, sedangkan untuk grafik ini, sebaiknya kalian menyajikannya dalam bentuk diagram batang, tidak diagram garis. Ya, jadi grafik kasus COVID per kabupaten, per provinsi, dan seterusnya, sebaiknya, memang nggak salah kalau menyajikan seperti ini. Tapi lebih tepat kalau disajikan dalam bentuk diagram batang. Karena dia terpisah antara Aceh Besar sama Banda Aceh itu terpisah, nggak ada suatu koneksi antara mereka berdua. Kayak ini, kayak laki-laki perempuan, kan dua hal yang berbeda. Maka kita buat dalam diagram batang. Kecuali laki-laki perempuan ini adalah satu hal yang sama, baru kita bisa buat dalam diagram garis. Ya, jadi kira-kira aplikasi diagram garis dan diagram batang seperti itu. Nah, kita lanjut ke diagram lingkaran. Kalau lingkaran sama aja tadi, tinggal kita pilih datanya, data nomor sepatu ya kemarin. Kemudian kita insert, kita pilih yang pie chart atau diagram lingkaran. Nanti akan jadi seperti ini. Ini tinggal kalian ganti-ganti aja nanti. Ya, misalnya ini, kan tinggal ganti-ganti aja. Kalau Ibu lebih suka pakai yang nongol persennya. Ya, kenapa kalian bisa langsung lihat berapa persen gitu. Jadi Ibu lebih suka milih yang ini. Bisa juga kalian milih yang mungkin simple, nah seperti ini. Ya, nanti kalian tinggal otak-atik aja lah di Excel kalian tuh. Ya, Ibu lebih suka yang ini. Kenapa? Persennya lebih kelihatan, nggak tertutup sama warna. Kemudian juga ada series di sini dan seterusnya. Kalau nggak ada, tinggal kalian tambah add data label dan seterusnya. Ya, kayak di sini di diagram dan ini juga bisa kalian ganti nanti. Ya. Oke, sekarang kita balik ke PowerPoint kita. Ya. Ada pertanyaan untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini sudah selesai kita bahas. Kita ulang lagi. Pretest pengenalan statistika. Ya. Kemudian ini ada sedikit materi di awal. Tentunya kalian sudah melewati ini dan sudah paham, Ibu yakin. Ya. Tapi kalau nggak salah kalau Ibu tanya lagi hari ini, tabel distribusi frekuensi tunggal, tabel distribusi frekuensi kelompok. Jadi saat kalian menyajikan sebuah data, ya kalian bisa menyajikan dengan menggunakan tabel, selain dengan menggunakan diagram seperti yang tadi kita bahas. Nah, ada yang tahu nggak? Ya, Ibu minta kalian menjawab perbedaan tabel distribusi frekuensi tunggal dengan tabel distribusi frekuensi kelompok. Karena hari ini kita nggak ada penugasan khusus, asesmen Ibu dari tanya jawab ya. Jadi tolong digarisbawahi, kita tidak ada asesmen khusus hari ini, tidak ada pretest, post-test, dan seterusnya. Tetapi asesmen Ibu dari tanya jawab. Yang mau menjawab silahkan. Apa perbedaan tabel distribusi frekuensi tunggal dengan tabel distribusi frekuensi kelompok? Dwi ya, mau jawab. Kok pakai tangan, bukan tunjuk tangan, pakai reaksi? Dwi silahkan.
Jadi perbedaan tabel distribusi frekuensi tunggal sama kelompok itu, kalau misalnya kelompok itu dia ada range-nya yang kayak ada di contoh itu misalnya 30 sampai 38. Kalau misalnya yang kelompok itu yang tunggal itu dia cuma 1, 2, 3 kayak yang frekuensi gitu, nilainya cuma 1 gitu, nggak ada sampai 30 sampai 38 gitu. Oke, good, Dwi ya. Jawabannya betul. Sepertinya Dila ada masalah sinyal ya. Jadi dia keluar masuk nggak apa-apa. Selama ada usaha untuk masuk lagi itu jadi nilai plus juga. Ya, betul yang Dwi sampaikan tadi. Ya, jadi kalau di tabel distribusi frekuensi tunggal bukan seperti ini dah. Ya, dia nanti paling misalnya seperti ini nilai. Ya, 30. Berapa frekuensi nilai 30? Kemudian berapa frekuensi nilai 39 saja? Berapa frekuensi nilai 48 saja? Nah, itu tabel distribusi frekuensi tunggal. Jadi dia cuma data tunggal, tidak berkelompok, ya. Sedangkan tabel distribusi frekuensi kelompok ya seperti ini, dia dalam bentuk range 30 sampai 38. Ada berapa data dari 30 sampai 38? Ada 5. Ada berapa data dari 39 sampai 47? Ada 6 dan seterusnya. Inilah disebut dengan tabel distribusi kelompok. Kalau tabel distribusi frekuensi tunggal seperti ini. Nah, jadi dia cuma satu data saja, ya, seperti 3 data yang di atas ini. Kira-kira sampai di situ bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke, beberapa sudah Bisa, Bu. Oke, good. Nah, sekarang kita akan lihat istilah-istilah. Ya, kita mengulang istilah-istilah sedikit. Yang namanya review ya kan. Nanti kalau udah habis waktu diingatkan ya, Ibu biasa kalau tatap muka agak-agak lupa waktu gitu, ya kan? Karena nggak ada pengingat. Kalau Google Classroom kan dia ngingetin. Nah, istilah-istilah yang berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama ada jangkauan. Apa sih jangkauan? Ada yang bisa kasih contoh nggak apa jangkauan? Yang bisa diraih. Yang bisa diraih, Gina. Kayak mana maksudnya bisa diraih? Bukan diraih. Dijangkau. Yang termasuk ke dalam itu. Yang termasuk ke dalam data. Mungkin Ke dalam jangkauan. hitungannya data. Oke, yang Jangkauan, Bu. ya jangkauan ya. Yang termasuk ke dalam data-data yang tersedia. Misalnya ada data statistika 23, 34, 45, 67. Nah, jangkauan dari data terkecil 23 sampai 67. Jadi dari data terkecil ke data terbesar itu disebut dengan jangkauan. Jadi semua data dimasukin. Tiba-tiba nanti ada data di sini 50. Bukan berarti jangkauannya dari 23 ke 50 ya. Karena kita harus mengurutkan dulu data ini. 23, 34, 45, 50, 67. Berarti jangkauannya dari 23 sampai 67. Jadi jangan lupa ketika kalian mengerjakan data statistika, itu sebaiknya kalian mengurutkan terlebih dahulu. Kecuali kalian mengerjakannya di Microsoft Excel. Itu nggak perlu rutin. Excel udah paham cara mengurutkannya di prosesornya masing-masing. Tapi kalau otak kita kan nggak langsung bisa langsung ngurutin. Nggak. Jadi kalian harus ngurutin dulu. Itu jangkauan. Oke, good, Gina. Kelas interval. Di kelas interval ada beberapa pengertian ya. Ada banyak kelas, batas kelas, tepi kelas, dan panjang kelas. Ada yang mau jelaskan keempatnya? Contoh mungkin atau pengertiannya? Silahkan bersuara langsung kalau mau jawab. Kelas interval tuh kayak punya yang 30. Apa yang 30, Gina? Kelas interval apa 30 tuh? 30, 38. Oh, itu kelas interval. Banyak Kalau banyak kelasnya dari 30 sampai 38 ada kelas. dari 30, 38 ada 30, 31 gitu maksud kamu? Banyak kelas. Hati-hati. Bukan ya? Hati-hati. Ini banyak kesalahan kemarin waktu jawab. Lupa Ibu, post-test apa PR ya? Post-test kalau nggak salah ya. Yang buat tabel. Itu banyak kesalahan yang nggak bisa membedakan yang mana banyak kelas dan panjang kelas. Jadi ada banyak kelas, panjang kelas itu dua hal yang berbeda. Ya, ketika kalian membuat histogram, ya, oke. Kayak mana maksudnya? Banyak kelas tuh dari 30, 39, 48, 57, 66, 75 tuh. Nah, itu banyak kelasnya. Berarti mengurutkan banyak kelasnya seperti apa? Atas, bawah, bawah, bawah ya. Dari Oke, kolom 1, kolom itu, 2, row 1, row 2, row 3 itu banyak kelas.
Oke, terus batas kelas? Nah, batas kelasnya dari satu kelas tuh 30 sama 38. Oke. Batas kelas bawah 30. Kelas atas 38 gitu ya. Kalau tepi kelas? Ya, Tepi kelas? tepi kelas 30. 83. 30 sama 83. Iya. Oke, panjang kelas? Panjang kelas dari 30 sampai 38. Tinggal hitung aja. 30, 31, 32 gitu ya. Oke, dari 4 jawaban Gina 3 benar. Ya. Tadi tepi kelas belum tepat. Ada yang mau jawab nggak tepi kelas? Langsung bersuara ya kalau mau jawab. Nanti Ibu lihat siapa yang ngomong. Tepi kelas, ada nggak? Halo? Halo? Ada Bu, kurang paham Bu. Oke, kurang paham. Ya. Kurang paham Bu. Oke, good Aka. Tadi betul yang Gina sampaikan beberapa ya, ada 3 tadi yang benar. Nah, banyak kelas itu nanti kita akan lihat contohnya, ditaruh Ibu masuk langsung ke contohnya biar lebih enak kalian lihat. Nah, ini dia. Ya. Nah, kalau ada seperti ini tabelnya, nampak ya tabelnya? Halo? Udah kelihatan yang ini, yang tabel Ibu? Ya. Nah, ada tabel seperti ini. Udah. Ya. Nah, sebenarnya asal muasal nilai di sini itu berasal dari nilai 30 sampai 39 sebenarnya. Ya. Ibu buat dulu. Sebenarnya nilainya tidak ada koma-koma, nilai dasarnya ya. Ini angka dasarnya seperti ini, nilai dasarnya dari sebuah data. Jadi data dari 30 sampai 39. Nah, 30 sampai 39 ini adalah data berkelompok dengan jumlah data 3. Artinya dari nilai 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, itu ada 3 data yang masuk di dalam ring itu. Maka disebut dengan frekuensi di sini 3 jumlah datanya. Nah, yang disebut dengan banyak kelas adalah jumlah baris ya. Baris apa kolom sih? Baris. Baris 1, baris 2, baris 3, 4, 5, 6. Maka tabel distribusi frekuensi kelompok ini terdiri dari 6 kelas. Maka di sini banyak kelas interval adalah 6. Ya kan? Jadi ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom, 6 kolom. Ya. Maka disebut dengan banyak kelasnya adalah 6. Itu banyak kelas ya. Ini kan tinggal urutkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu banyak. Panjang kelas. Panjang kelas adalah berapa jumlah nilai dari 30 sampai 39. Berarti kan 30, 31, 32, 39. Ada 10. Maka panjang kelasnya adalah 10 di sini. Kemudian ada lagi tepi kelas. Ya, atau batas kelas dulu kita buat. Batas kelas. Batas kelas ada 2. Batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah contohnya di sini. Ini dia. Ya. Nah, ini dia. 30 ini adalah contoh batas kelas bawah untuk kelas interval yang pertama. Ya. Sedangkan 39 adalah contoh batas kelas atas untuk kelas interval yang pertama. Kalau Ibu tanya, untuk kelas interval kedua, berapa batas kelas bawahnya? Yang ini. Berapa batas kelas bawahnya? 3? 39. Yakin? Batas kelas bawah. 9,5 Bu. 40. Ya, asal muasal data ya. Asal muasal datanya adalah 40. Di sini 49. Ini data sebenarnya seperti ini sebelum Ibu olah. Berarti batas bawahnya adalah 40, batas atas adalah 49 untuk kelas kedua. Baru kemudian kalian kurangi 0,5 dan kalian tambah 0,5 ketika kalian ingin menghitung tepi kelas. Ini dia kan? Batas kelas 30 dengan tepi kelas 30 kurang 0,5. Ya. Nah, untuk menghitung tepi kelas, ya, kalian harus mengurangi 0,5 untuk batas bawah. Artinya 30 ini kurang 0,5. Jadinya kan 29,5. Kan? Tadi kan di sini 39.
Ya, kalian tambah 0,5 untuk batas atas, sehingga jadinya 39,5. Jadi seperti itu caranya. Ya, banyak kelasnya, kalian tinggal hitung jumlah tabelnya ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang kelas interval, jangan sampai kayak Dwi. Dwi pernah ngitung 60, 61, 63, loncat. Sampai sama kelasnya. Jangan sampai kayak gitu. Sudah ajak bertengkar lagi sama ibu. Bu, 4 bu. Ibu bilang 5, ya kan? Enggak seperti itu. Jadi hati-hati sekali ya dalam menghitung panjang kelas interval. Ya. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Kalau nggak ada yang ngomong, Ibu rasa bisa dipahami. Wulan mau ngomong, Wulan? Wulan udah buka mute-nya, mungkin mau ngomong. Abdi? Udah. Udah ya? Ibu, itu tepi kelas. Tepi kelas? Kenapa? Udah ya? Tepi kelas tadi. Misal datanya 30 sampai 39. Ini datanya, ya kan? Tepi kelas yang tepi kelas bawah, ini kan batas kelas bawah nih, 30, 39 nih. Tepi kelasnya tinggal dikurang 0,5. 30 kurang 0,5, berarti 29,5. Sedangkan batas atas, dengan untuk menghitung tepi kelas atas, tinggal kalian tambah 0,5, menjadi 39,5. Sebenarnya tujuan dari menghitung tepi kelas ini adalah membantu kalian membuat histogram, nggak lebih dari itu. Di saat kalian membuat histogram, kan dia berdempet tuh, nggak ada space ya kan? Maka kalian butuh menghitung tepi kelas. Itu dia, di kesana nanti aplikasinya. Nah, frekuensi 0,5 itu dari mana? 0,5 tuh hasil konvensi ahli matematika. Jadi memang mereka mengambil, Berarti emang udah ke depannya. ya, mereka mengambil data 0,5. Kecuali AK. Misalnya datanya adalah dalam bentuk koma ya, 325,5 sampai misalnya 29,5. Nah, kalau data dalam bentuk 1 desimal, maka dikurang dengan 0,05. Itu dia. Jadi yang tepi bawah dikurang dengan 0,05 tepi bawah. Dan tepi atas ditambah dengan 0,05. Jadi kalau dia ada 1 desimal, berarti ditambah lagi 1 0 di belakang desimalnya. Gitu. Kalau dia 2 desimal, tambah lagi 0,005 dan seterusnya. Ya. Tapi biasanya kalau kalian masih SMA, mereka biasa menggunakan bilangan bulat. Jarang mereka menggunakan bilangan berdesimal atau berkoma. Seperti itu. Nah, penyajian data tadi kita udah bahas, Ibu rasa nggak ada masalah. Sekarang kita masuk ke PowerPoint kedua, ya, yang kedua yang kemarin kita pernah belajar tentang penyajian data secara keseluruhan, ya, bagaimana cara menyajikan data dan seterusnya. Nah ini yang kemarin, ya, ada kalau nggak salah Ibu Tahmunawir, ya dia merasa entah Ami kayaknya merasa menyesal karena salah pencet, padahal bisa jawab, ya sayang sekali Ami, semoga nanti ke depan lebih teliti, ya. Ini soal ini pretest soal kuis ini cukup gampang. Kalian tinggal lihat ke peta konsep untuk menjawab soal kuis ini, saking gampangnya, ya kan? Nah, coba kita lihat soal yang pertama. Yang termasuk ke dalam ruang lingkup penyajian data dalam ilmu statistika. Tinggal kita lihat aja, penyajian data ada apa aja? Ada tabel, ada diagram, ada histogram, ada frekuensi, poligon frekuensi. Histogram ada batang, lambang, garis, lingkaran, batang daun. Kan yang ditanya tadi kalau nggak salah Ibu, yang termasuk dalam ruang lingkup penyajian data. Apakah min termasuk? Min itu masuk ke dalam ukuran pemusatan data. Jadi kita memusatkan data, itu min, maka kita menghitung rata-rata. Modus juga termasuk dalam ukuran pemusatan data. Desil kita belum belajar, tapi kalian bisa lihat ke peta konsep. Di mana posisi desil? Ada di ukuran letak data, bukan di penyajian data. Ya kan? Satu lagi, batang. Apa sih batang? Batang daun kah? Batang diagram kah? Nggak jelas. Ini cuma pengecoh. Maka jawabannya adalah diagram. Karena diagram ini bisa kita masukkan penyajian data. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang nomor 2, rataan hitung merupakan cara menyajikan data statistik. Apakah itu benar? Kita lihat rataan hitung. Apakah ini cara menyajikan data statistik? Tidak, tapi dia cara memusatkan data statistik. Maka jawabannya adalah salah. Ya. Kemudian semua istilah statistika berikut termasuk ke dalam ukuran letak data, kecuali
Nah, ukuran letak data itu kalau nggak salah Ibu, di pertemuan kita di kelas Ibu udah jelaskan. Kuartil membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Artinya kan dia menempatkan urutan letak data. Di mana sih posisinya, di tengah kah, di 1/10 kah, di 1/100 kah, kan gitu. Satu lagi ada kuartil atas. Itu adalah pembagian dari kuartil ini sendiri. Kayak tadi, tepi atas, tepi bawah, batas atas, batas bawah. Nah, kuartil atas itu bagian dari kuartil. Maka jawabannya kecuali, jawabannya adalah modus. Modus masuk ke dalam ukuran pemusatan data, bukan tata letak data. Ya, kalau kalian lihat di sini, ini modus ya. Modus ini masuk ke dalam ukuran pemusatan data. Nah, untuk nomor 4, ukuran penyebaran data dengan ukuran pemusatan data apakah sama dalam ilmu statistika? Ditanya di sini. Ya enggak lah, yang satu datanya menyebar, ya kan? Dan itu datanya memusat. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Yang satu kita mau hitung penyebaran data dengan menggunakan misalnya sebaran baku, simpangan baku, dan seterusnya. Atau ragam, varian, dan seterusnya. Yang satu kita mau memusatkan data, mau hitung modus, data paling sering muncul, mau hitung rataan hitung, mau hitung nilai tengah, dan seterusnya. Ya, maka disebut dengan pemusatan data. Maka jawabannya adalah tidak sama, maka salah. Ya. Yang terakhir, ini juga kita sudah pelajari di pertemuan pertama di kelas. Kalau nggak salah Ibu, entah kelas ini kayaknya iya. Statistika berarti jumlah data yang tersedia dalam proses pengumpulan data. Kalau di sini statistik adalah jumlah data yang tersedia dalam proses pengumpulan data. Itu benar. Kalau statistik. Tetapi ini kan statistika. Statistika itu apa? Metode. Maka statistika adalah metode dalam proses pengumpulan data. Maka ini adalah salah. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Kita sampai 11.15 ya, kita masih ada waktu 30 menit lagi. Mudah-mudahan review kita selesai. Kalau kalian merasa ternyata nggak perlu di-review lagi, atau kalian sudah paham semua juga nggak masalah. Ya. Sampai ke pretest tadi, kuis. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Dwi sudah menggeleng-geleng. Yang lain Ibu pastikan dulu menggeleng-geleng atau tidak. Ya kan? Oke, tidak ada video, mungkin ada yang ke kamar mandi. Oke, Syifa, ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Syifa, tinggal angguk-angguk aja, nggak ada pertanyaan. Oke, yang nampak video aja nih yang Ibu bisa tanya ya, nggak nampak video kalau nggak ngomong berarti Ibu nggak bisa tanya. Suci ada mau ditanyakan lagi, udah paham? Nggak ada. Oke, good. Kalian ngomong keren kali, Ibu tinggal lihat mulut kalian, jawabannya apa. Karena kalian nggak pakai suara, kan? Hemat kuota. Oke, good. Ya. Nah, ini yang tadi udah kita bahas. Yang mana jangkauan, ya kan? Udah kita bahas tadi sekilas. Yang mana kelas interval, yang mana batas kelas, yang mana panjang kelas. Nah, di sini Ibu sengaja buat highlight kuning agar kalian betul-betul melihat yang mana yang penting ya dari slide yang Ibu tampilkan ataupun handout kita. Di sini ada jangkauan. Jangkauan seperti yang Gina sampaikan tadi adalah data dari nilai data terbesar dikurang dengan nilai data terkecil. Ya, ini dia. Ada data terbesar 89. Di sini di antara semua data ini paling besar 89. Ini dia, ya kan? Dikurang dengan 30. Maka jangkauan adalah 59. Nah, menghitung banyak kelas interval, ya. Nah, di tugas sebelumnya Ibu lupa pretest kah atau post-test kah? Beberapa dari kalian saat kalian sudah membuat tabel, kalian menghitung lagi banyak kelas interval. Itu kurang tepat. Kenapa? Tujuan kita menghitung banyak kelas interval ini dengan menggunakan aturan Sturges adalah kalau kita baru mau buat tabel. Ini tabelnya belum ada nih. Kita membayang-bayangkan kayak mana sih cara buat tabelnya? Maka kita harus menghitung dulu banyak kelas dengan menggunakan aturan Sturges. 1 tambah 3,3 log 45. Log jumlah data ya, ada N, ada berapa jumlah data. Dapatlah 6,45 dari perhitungan. Nah, kalau kalian baru punya data mentah seperti ini, terus kalian diminta menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi kelompok, baru kalian menghitung dengan menggunakan aturan Sturges untuk banyak kelas. Tetapi kalau kalian udah jadi nih tabelnya, tiba-tiba tabel udah jadi kayak tadi nih. Thread udah jadi kayak ini tabelnya.
Disuruh hitung banyak kelas. Tinggal hitung aja ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kenapa? Karena di soal kalian kemarin tuh udah ditentukan panjangnya. Jadi panjang udah ditentukan, artinya kita pilih salah satu. Ketika kalian udah menentukan panjang dan udah jadi tabel, nggak perlu lagi menentukan panjang kelas dengan aturan Sturges. Ya. Sedangkan di contoh ini, kalian belum menghitung panjang kelas, tapi duluan menghitung banyak kelas. Maka kalian menggunakan aturan Sturges untuk menghitung banyak kelas. Ini juga terjadi saat kalian membuat histogram. Ya, saat kalian membuat histogram, kalian memilih salah satu. Mau pakai jumlah barnya, jumlah histogram lebih dahulu yang kalian klik, atau panjang histogramnya dulu yang mau kalian klik. Ada di video ibu yang sebelumnya. Ya, lebih kurang demikian. Kemudian kalian bulatkan, karena kenapa? Nggak mungkin kan tabelnya nanti setengah 6,45, nggak mungkin. Tabelnya kan harus penuh itu. Maka dibulatkan 6,45. Kalau karena ini di bawah 5, 0,5, maka dibulatkan menjadi 6, bukan 7. Kecuali di sini 6,55, baru dibulatkan menjadi 7. Nah, baru kalian menghitung panjang kelas. Kan terbalik ini kerja kita. Luar menghitung banyak kelas, baru panjang kelas. Nah, cara menghitungnya adalah dengan menggunakan nilai jangkauan, yang tadi ya kan, 59 nih, dibagi dengan banyak kelas yang udah dibulatkan. Ingat, udah dibulatkan. Karena itu yang mau kalian pakai. Ya kan? Maka 59 bagi 6 menjadi 9,83, dibulatkan ke atas menjadi 10. Maka panjang kelas interval adalah 10. Nah, ini dia lebih kurang. Ya. Jadi batas kelas kalian udah tahu, panjang kelas udah tahu, kemudian jangkauan udah tahu, kemudian banyak kelas udah tahu. Batas kelas kan tinggal lihat aja nih. Data pertama ini berarti batas kelas bawah. Kan? Data kedua yang warna biru ini berarti batas kelas atas. Ya. Kemudian tepi bawah kelas, tinggal kalian kurangi aja. Batas kelas bawah 30 kurang 0,5. Batas kelas atas 39. Jadi tepi kelas atas ditambah 0,5. Maka tepi kelasnya adalah 29,5 dan 39,5. Jadi tadi kita udah bahas. Nah, ini cara menyajikan data. Tadi juga kita udah bahas sekilas ya. Nah, ini datanya ya. Ini mungkin kita langsung ke Excel aja ya. Ini juga kita udah bahas sekilas tadi. Untuk OGIF ya, untuk OGIF, histogram dan polygon frekuensi. Ya, sebenarnya di sini Ibu udah menjelaskan beda histogram sama diagram batang. Ya, diagram batang dia tidak berhimpit diagramnya. Ya kan, terpisah. Ini dia mana tadi diagram batang. Ini diagram batang. Ada gap di antara batang-batangnya. Itu diagram batang. Ya. Sedangkan histogram tidak ada gap. Ini kosong. Gapnya kalaupun ada kecil sekali untuk membatasi aja. Ini kosong, tidak ada gap. Ya, ini dia tidak ada gap, tidak ada gap, tidak ada gap, tidak ada gap. Ini disebut dengan histogram. Ya. Kemudian poligon. Poligon adalah garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah pada histogram. Ya. Ini kan ada histogram nih. Titik tengahnya kan Ibu udah munculkan nih 3, titik tengahnya 8, titik tengah bukan 8, 6, Ibu nggak pakai kacamata. Kemudian 8, 12, 10, 6. Maka garis histogram poligon itu menghubungkan titik tengah histogram, titik tengah ini, titik tengah ini, titik tengah ini, titik tengah, titik tengah, titik tengah, sehingga membentuk garis patah-patah. Itu yang disebut dengan poligon. Ya. Sedangkan OGIF itu sama juga dengan poligon, ya. Jadi ada poligon frekuensi kumulatif disebut dengan OGIF, tapi dia menggunakan nilai frekuensi kumulatif. Kalau tadi kan nilai frekuensi ya, coba lihat. Ini kan nilai frekuensi nih. Maka disebut dengan poligon frekuensi karena kita menggunakan nilai frekuensi. Kalau OGIF, ini OGIF. Ini OGIF, kita menggunakan frekuensi kumulatif. Jadi itu bedanya. Poligon frekuensi dengan OGIF. Tetapi dia biasa juga disebut dengan poligon frekuensi, tapi ada kumulatifnya. Jadi jangan salah membedakan yang mana sih poligon frekuensi, yang mana OGIF. OGIF menggunakan frekuensi kumulatif. Poligon menggunakan frekuensi. Itu bedanya. Ya. Kemudian OGIF pun terbagi dua ya kan? Kalian udah paham kemarin tuh udah buat pretest, post-test dan seterusnya. OGIF juga terbagi dua. Yang pertama adalah OGIF positif, dia menanjak. Kalau kalian naik gunung, itu artinya OGIF positif. Ketika kalian turun gunung, maka itu adalah OGIF negatif. Nah, OGIF positif kalian peroleh dengan menggunakan data kumulatif
kurang dari. OGIF ini positif ya, kurang dari. Sedangkan OGIF negatif dia lebih dari. Nah, beberapa kalian melakukan kesalahan di sini. Tapi belakangan, yang kumpul belakangan udah betul semua. Ya, mungkin kalian belajar dengan kawan-kawan yang sudah benar, itu bagus, ya kan? Jadi cara menghitung kumulatif ini ada pertanyaan nggak? Ibu rasa nggak ada masalah ya. Jadi kalian cuma melihat jumlah data yang ada. Apakah tadi dari data yang pertama, data yang di sini, ini, data ini kan, balik lagi kita ke data itu, apakah ada data yang di bawah 29,5? Ini kan kumulatif kurang dari ya. Coba Ibu zoomkan sedikit biar nampak. Nah, ini ya. Ini kan kumulatif kurang dari. Artinya kalian membacanya adalah apakah ada nilai ulangan di bawah 29,5 untuk OGIF kumulatif kurang dari? Kalau nggak ada maka jawabnya adalah 0. Seperti itu. Ya kan? Nggak ada. Dari data yang pertama tadi nggak ada. Apakah ada data di bawah kurang dari 39,5? Ada. Ini dia frekuensi. Ya kan? Kenapa? Karena kan ada rank nih dari 29,5 sampai 39,5 ada jumlah datanya 3. Apakah ada data yang kurang dari 49,5? Ada, yaitu 9 dari 3 6. Gitu. 6 tambah 3. 6 tambah 3. Jadilah 9. Begitu seterusnya. Ya. Untuk mendesain OGIF negatif pun demikian. Cara membacanya adalah ini kan besar nih, lebih dari. Apakah ada data yang lebih dari 29,5? Semua data yang ada ini adalah lebih dari 29,5. Maka kalian buatlah di sini 4, 5. Apakah ada data yang lebih dari 39,5? Semua data ini dikurang dengan data yang pertama, ya kan? Nah, berarti data yang nggak Ibu blok ini semua adalah data yang lebih dari 39,5. Karena kan dimulai dari sini nih, 39,5 sampai habis. Maka semua data ini termasuk ke dalam frekuensi kumulatif lebih dari 39,5, 42. Apakah ada data yang lebih besar dari 49,5? Ada, berarti dimulai dari sini. Ada. Maka jumlahnya adalah 36. Kalau kalian jumlah nih 8 tambah 12 tambah 10 tambah 6 adalah 36. Begitu seterusnya sampai apakah ada data yang lebih besar dari 89,5? Nggak ada. Maka jawabannya adalah 0. Nah, dari sini kalian gunakan diagram garis, terbentuklah OGIF. Jadi OGIF itu gampang kali, dari diagram garis kalian membuat OGIF. Ya. Seperti itu. Nah, kira-kira demikian. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke ukuran pemusatan data. Ibu lihat dulu, Ibu cek sound dulu. Aka, Suci, Gina, Abdi, Ami, Syifa, Lydia, oke, Cut, lagi makan aqua, hati-hati jangan dimakan aquanya. Nailul, Rizka, Said udah tidur ya? Kamu kan di tempat tidur tadi. Isti, oke ada. Berarti Said nggak tidur ya. Oke, good. Makasih Dwi udah membuat kelas seolah-olah ada orangnya kan, karena berusaha jawab ya kan. Jadi tadi emang seolah-olah kayak nggak ada, Ibu kayak ngomong sendiri, nggak dengar suara kalian ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ukuran pemusatan data. Nah, untuk ukuran pemusatan data, ya kan ada rataan hitung, ada min, ada modus. Nah, untuk data tunggal. Ya, untuk data tunggal Ibu rasa ada yang menjawab salah di median kalau nggak salah kemarin. Ada yang menjawab salah di modus, tapi rata-rata menjawab benar di menghitung min. Ya, nggak tahu kenapa bisa salah di median modus, tapi di minnya benar. Coba kita lihat di mana ya dia, Ibu lupa posisi dia di mana, di PRK atau di mana, di pretest kah? Oh, di sini dia. Ini dia. Ya, sekarang perhatikan Excel berikut. Nah, ini dia. Ya, ini data yang ada tadi ya. Datanya ada 3, 4, 1, 1, 3, 8, 6, 3, dan seterusnya sampai 5. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung min? Ya kan? Kalau kalian tidak menggunakan Excel atau kalian hanya menggunakan buku catatan dan kalkulator atau HP, kalian bisa menjumlah 3, tambah 4, tambah 1, tambah 1, tambah 3,
tambah semua sampai 5, udah dapat hasilnya kan? Dibagi dengan jumlah data. Ini min data tunggal ya, bukan data berkelompok, beda. Min data tunggal. Ada berapa jumlah data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti semua data ini dibagi dengan 12 dapatlah 4,5. Atau kalau kalian pakai Excel gampang kali. Tinggal kalian buat sama dengan average atau average tulisannya dalam bahasa Inggris. Kemudian kalian pilih datanya dari sini sampai habis. Tinggal kalian enter. Dapatlah minnya adalah 4,5. Maka Ibu tadi menyarankan kalian lebih baik kerjanya dengan menggunakan Microsoft Excel lebih cepat. Kalau untuk statistika. Ya. Tetapi kalian juga harus tahu bagaimana cara menghitung dengan menggunakan cara manual. Karena nanti kan di perhitungan saat menghitung UTBK, saat kalian mengikuti UTBK dan seterusnya kan nggak mungkin pakai Excel. Nah, itu kan. Maka kalian harus paham dua-duanya. Harus paham cara manual, harus paham cara menggunakan Microsoft Excel. Bagaimana Bu dengan cara menghitung modus? Kalau modus kan jumlah data yang paling sering muncul. Tinggal lihat aja. Angka 3 berapa kali munculnya? 1, 2, 3, 4. Angka 4 berapa kali muncul? 1. Angka 1 berapa kali? Dan seterusnya. Yang paling sering muncul? 3 ya. Karena 4 kali ya kan? Itu kalau cara manual. Kalau cara cepat dengan menggunakan Microsoft Excel, tinggal kalian buat sama dengan mode. Ya, hati-hati. Saat kalian buat mode, ada dua pilihan, ada mode tanpa E, ada mode, ada E-nya. Kalian pilih yang mode, yang ada E-nya, MODE. Setelah kalian buat mode sama dengan mode, buka kurung, tinggal kalian blok semua datanya. Kemudian kalian enter. Ya, bisa seperti ini, sama dengan mode, buka kurung ya kan, ambil datanya, data yang data tunggal, enter. Langsung dapat modusnya 3. Ya. Median pun demikian. Kalau tadi average tulisannya, kemudian modus itu tulisannya mode sama dengan mode, kemudian median sama dengan median. Ya. Jadi average, mode, median. Median sama juga, ketik median, buka kurung, blok semua data tunggal atau data kelompok nanti, enter, dapat median 3,5. Nah, Ibu rasa kalau menggunakan cara manual untuk median agak lebih sulit. Kenapa? Kita harus urutkan dulu data ini dari kecil ke besar. Ya kan? Kita urut dari nomor 1 misalnya. 1, kemudian 1 lagi. Ya kan? Kemudian ada angka apa? 2 ada enggak? 3, 4 kali, 3 lagi, 4 kali. Kemudian ada angka 4 sekali, kemudian ada angka 5 sekali. Ada angka 6 berapa kali sekali, ada angka 8 mungkin ada 2 kali, ya kan? 2 kali. 9. Nah, ini semuanya ada 12 data. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, artinya kita membagi 2 data ini menjadi 2 bagian sama besar, kan gitu. Ya kan? Kalau menghitung median, kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini datanya. Maka median ada di posisi tengah-tengah ini. Ya kan? Caranya adalah karena dia datanya genap, berarti 3 tambah 4 bagi 2. Maka median adalah 3,5. Kalau dia datanya ganjil, tinggal ambil aja data yang di tengah itu. Ini kan datanya genap, maka data ada di antara 3 dan 4. Maka 3 tambah 4, 7, dibagi 2 menjadi 3,5. Ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Oke, pretest sudah selesai. Ibu anggap udah paham, tidak ada yang bertanya. Nah, ini sebenarnya cuma rumus-rumus biasa saja. Ya, jadi bagaimana cara menghitung rataan hitung, bagaimana cara menghitung modus, bagaimana cara menghitung median, ya kan? Kemudian kemarin ada post test Ibu minta, ya hampir rata-rata kalian menjawab benar. Ibu rasa kan sudah paham. Nah, kita lihat yang pertama, cara menggunakan rumus atau formula min atau rataan hitung. Ya, di sini Ibu menyampaikan 2 formula. Ya, yang kedua-duanya bisa dipakai. Hanya saja data yang formula yang pertama ini hanya untuk data tunggal, nggak berlaku untuk data kelompok. Ini kan cuma XI, berarti
Apa sih datanya 20, 20, ada data lagi 30, 30, 20 tambah 30, tambah, dibagi dengan jumlah data. Ya kan, sama kayak tadi kita hitung di Excel. Nah, sedangkan yang ini, yang kedua ini, kita bisa menggunakan baik untuk data kelompok maupun untuk data tunggal, tergantung kasusnya. Mungkin kalian bisa lihat lagi di video Ibu, ya di situ Ibu ada buat contoh soal untuk data kelompok yang mana, untuk data tunggal yang mana, ya. PPT-nya ada ya. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 11.15. Kemudian Bu nanti bagi PPT-nya. PPT-nya ada di GC semua gitu. Oke ya. Terima kasih Dwi udah jawab. Ya, jadi lebih kurang demikian ya. Jadi kalian bisa menggunakan itu dua hal untuk data kelompok dan data tunggal. Tergantung kasusnya. Seperti yang jawaban Dwi tadi, yang mana frekuensi tabel frekuensi data tunggal, yang mana tabel frekuensi data kelompok. Nah, di situ nanti fungsinya. Nah, apa Bu beda rumus yang ini dengan yang ini? Rumus yang pertama inilah rumus menghitung mean distribusi frekuensi kelompok yang menggunakan nilai tengah. X ini nilai tengah. Ya. Sedangkan yang ini menggunakan nilai rata-rata sementara. Kalau kalian masih nggak harus melihat contoh soal, tinggal lihat di video Ibu. Di sana ada contoh soal. Karena nggak mungkin kita bahas lagi di sini. Waktu kita cukup sempit. Ya. Jadi ini menggunakan rata-rata sementara dan ini menggunakan nilai tengah. Kalau nggak salah di kelas kalian, waktu jawab post test, ada yang menggunakan nilai rata-rata sementara. Ibu apresiasi. Kenapa? Beda dari yang lain. Semua buat pakai rata-rata nilai tengah. Cuma satu orang atau dua orang yang buat pakai rata-rata sementara. Dan jawabannya sama. Ya, jadi memang seperti itu dia cara menghitungnya. Nah, modus pun demikian. Ya, bedanya rumus modus lebih mudah diingat, ya kan? Kalau modus kan, ketimbang median tadi min ada sigma-sigma. Mungkin kalian pusing karena sigma-sigmanya, padahal enggak. Sigma itu kan menjumlahkan data. Ya, kan? Jadi jangan dibuat pusing gara-gara sigma itu. Nah, modus lebih gampang. Kenapa? Kalian tinggal menentukan yang mana tepi bawah kelas, yang mana selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yang mana selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus setelahnya, dan panjang kelas. Artinya, konsep menghitung panjang kelas jangan sampai terbalik dengan banyak kelas. Konsep menentukan tepi bawah kelas jangan sampai terbalik dengan batas bawah kelas. Kalau tepi ini ada koma-komanya, kayak itu dia ingat. Kalau batas nggak ada koma-komanya, bilangan bulat. Ya. Kemudian menentukan kelas modus. Bagaimana cara menentukan kelas modus? Dengan melihat frekuensi paling besar, ya kan? Nah, satu lagi median. Median pun demikian. Menentukan kelas median dengan menggunakan ini, nilai n/2. Ya kan? Misalnya jumlah datanya ada 200. Berarti 200 bagi 2. Maka tepat di frekuensi kumulatif yang 100, itulah kelas median. Ya, kemudian dikurang dengan FK. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan ini adalah frekuensi kelas median itu sendiri atau FME. Ya. Nah, lebih baik kita lihat ke sini agar kalian lebih paham. Ini bagian terakhir kita di pertemuan hari ini, ya kan, untuk pemusatan data. Nah, ini dia, ya. Jadi ini kalau nggak salah Ibu pembahasan post test, ya kan, ada ini data post test kalian kemarin, kemudian ini untuk nilai rata-rata, kemudian ini nilai modus, kemudian nilai median, menghitung median, dan ini menggunakan nilai rata-rata sementara. Nah, kemarin ya Ibu sedikit garis bawahi, ada di antara kalian di tugas pertama yang kalian kumpulkan, termasuk di situ Said, kalau nggak salah Ibu, kemudian ada Akha, yang perempuan ada juga beberapa orang Ibu lupa. Kalian menggunakan rumus formula Excel atau rumus data tunggal. Nggak salah kalau kalian pakai rumus data tunggal. Ya, Ibu nggak salahkan kalian pakai rumus data tunggal. Cuman, Ibu kan mintanya kalian mengerjakan dengan menggunakan data kelompok. Kan itu. Ya kan? Kalau kalian menggunakan data tunggal, rumus data tunggal untuk semua data ini, gampang kali. Kalian tinggal pakai untuk nilai tengahnya adalah Excel ini ya. Average. Average, kemudian kalian blok semua data. Langsung dapat jawabannya. 62,79. Data sementara sama juga. Modus. Tinggal buat mode. Kemudian kalian blok semua data. Langsung dapat jawabannya. Modusnya adalah 60. Kemudian median pun demikian. Buat median. Kemudian kalian blok semua data. Langsung dapat mediannya 62. Nah, tetapi kalau kalian menggunakan formula di buku, formula yang ini nih, ya, yang 1, 2, 3, 4 ini, memang ada sedikit perbedaan data. Coba perhatikan ya. Ini 62,78.
ini 62,94, beda ya. Ini pun demikian, agak beda. Bahkan modus jauh kali bedanya. Ya kan? Nah, kenapa Bu itu bisa terjadi? Ada yang bertanya kemarin kenapa Bu bisa beda? Kalau nggak salah Said yang bilang beda jawabannya. Jelas beda. Kenapa? Formula buku, formula yang ini, yang dikasih ke kita nih, itu hanya estimasi. Tahu kan? Estimasi itu perkiraan. Maka dia hanya mengira-ngira di mana sih posisi modusnya. Kalau datanya 30 atau 50, sanggup kalian hitung yang mana modus. Bu, modusnya 60, Bu. Kenapa? Banyak dia munculnya. Kalau data 1000, AK sanggup hitung modus dari 1000 data. Enggak. Maka dia mengira-ngira datanya dengan menggunakan formula yang dibagikan ke kita nih di buku. Ya kan? Median pun demikian, dikira-kira dengan menggunakan data yang ada. Ya. Kemudian Ibu apresiasi sekali yang pertama kali kumpul nggak salah Suci ya, yang jawabannya langsung benar. Ya. Karena Suci menggunakan Excel saat itu. Ya. Begitu juga yang lain walaupun telat atau kumpulnya agak terlambat di hari yang sama, tetapi ada yang juga yang menggunakan cara yang begini cuman menggunakan cara manual. Jadi mungkin pakai kalkulator perkaliannya. Sehingga beberapa ada yang silap jawabannya. Ya, nggak terlalu pas seperti perhitungan Excel. Ya. Jadi kira-kira seperti ini cara kalian mengerjakan nilai rata-rata, kemudian min, kemudian modus dan seterusnya. Ya, mungkin untuk materinya lebih kurang demikian, ya. Kalau ada pertanyaan, kita masih ada sekitar 5 menit lagi, silahkan ditanya. Ada pertanyaan nggak? Bagi rumus Excel-nya. Yet, bagi rumus Excel-nya. Rumus Excel tadi nanti bisa dibagi ya, dilihat di perhitungan. Kalau min, average, kemudian median, kemudian modus, mode. Oke, ini ada 14 orang, mungkin yang lain terkendala dengan sinyal ya, keluar masuk dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, Ibu udah menganggap cuma 2 orang yang tidak hadir hari ini. Pak Ur udah datang, Pak Ur? Si Pak Ur, ada yang tahu? Belum, Bu. Berarti Pak Ur sama Agung memang tidak hadir, ya, oke. Sampai akhir kelas mereka nggak hadir. Berarti sisanya hadir ya. Oke, ada pertanyaan? Masih ada waktu 5 menit sebelum kita akhiri kelas kita hari ini. Cicit dah ada, Bu. Siapa ada? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan buka semua videonya, kemudian kasih reaction. Ya, tahu ya kasih reactionnya di mana ya? Di tempat Dwi klik tadi. Ibu mau lihat bahwasanya semua kalian ada di akhir kelas. Oke, Gina ada? Yang lain yang ada video, yang nggak ada video mungkin terbatas kuota, kasih reaction aja. Oke, good. Oke, good. Android Blue Droid, ya Nailur Rahma, oke dah nongol mukanya, oke cantik-cantik dan manis-manis hari ini ganteng, wow Said, oke Said dah mandi, Baik. Ya mandi dulu tadi, Bu. Oke Aka, oke Nailur Rahma, oke semuanya ada. Android Blue Droid ada orang nggak nih? Cuman Android Blue Droid yang belum muncul nih. Ami, Ami, hai Ami. Jangan bilang dia lagi buat konten game. Oke, ada. Oke, good. Ya. Karena tadi Ibu udah mengambil waktu kalian 15 menit istirahat, Ibu lupa kalau nggak ada yang ingetin, ya kan? Jadi kita akhiri kelas kita dengan lebih cepat, ya nggak ada masalah. Semoga hari kalian menyenangkan. Ya, nanti kita sebelum pertemuan tatap muka nanti ada kemungkinan kita blend ya antara Google Classroom dan Zoom. Nanti Ibu pastikan yang mana yang lebih baik tergantung materinya. Karena nggak semua materi bisa kita pakai Zoom. Ya, ada materi yang memang harus menggunakan Classroom dan seterusnya. Terima kasih kehadiran hari ini. Jika ada pertanyaan seperti biasa langsung japri Ibu. Ya, Ibu akhiri kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya pakai unmute dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akhiri ya meetingnya.